Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dia Allah Immanuel, Dia yang selalu beserta dengan kita. Haleluya. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup menjamah kita. Dia sanggup memulihkan kita. Dia sanggup melakukan segala hal di luar akal pikiran kita. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan kami percaya di tengah kondisi yang tidak baik Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memegang setiap tangan kami. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu itu ada masanya. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan Immanuel, kami percaya. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Yes, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Kau yang selalu sertaku. Dalam lembah sekalipun, Tuhan, kami tak takut, sebab Yesus selalu sertaku. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur, kami punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Sungguh nyata kasih setia-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sungguh percaya, Tuhan, walau di tengah badai sekalipun, Tuhan, kami tak pernah ditinggalkan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau yang mengerti setiap keadaan kami. Engkau yang mengerti setiap pergumulan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi
janji-janjimu. Mari yang percaya angkat tangan kita tinggi-tinggi dengan imanmu, katakan ku percaya. Percaya Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Amin, kami percaya. Menepati janji-janjimu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kasih setia Tuhan selalu melingkupi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, kita berjumpa kembali di hari Minggu yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat selalu, bisa juga mendengarkan firman Tuhan, sungguh kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami Tuhan masih dalam keadaan yang sehat Tuhan, masih Engkau pelihara Tuhan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan khususnya pagi hari ini untuk Kau urapi Tuhan pendengaran kami, mata kami, terutama hati kami Tuhan, supaya hanya tertuju fokus hanya kepadamu Tuhan, bukan fokus dengan keadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya meskipun saat ini kami ada di rumah, kami mau tetap konsentrasi 100% Tuhan buat Engkau Tuhan. Kami gak mau asal-asalan, kami gak mau main-main Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sebagai ayat pertama kita. Hari ini kita akan bicara satu tema yang luar biasa yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar tentang kata ini, yaitu tentang kata iman. Di Ibrani 11, di perikopnya ada tertulis saksi-saksi iman. Di ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kekristenan butuh yang namanya fondasi. Tapi bukan sekedar fondasi, tapi fondasinya harus yang kuat. Nah, makanya di Alkitab tadi di Ibrani 11 yang pertama, iman adalah dasar. Dasar itu kan bicara sebuah fondasi. Berarti iman itu adalah dasar atau fondasi dari kekristenan. Nah, yang dibutuhkan hari ini adalah dasar yang kuat atau iman yang kuat. Kalau kita punya bangunan rumah, kalau kita ingin membangun sebuah rumah, Bapak Ibu Saudara pengen punya fondasinya kuat atau yang lemah? Pasti pengen punya yang kuat, yang benar-benar bisa menahan, menopang. Lah, maka dari itu
kekristenan itu butuh yang namanya iman. Jangan bicara hal-hal yang lain dulu kalau fondasinya nggak benar. Kalau dasarnya nggak benar. Kita harus punya iman yang benar dulu terhadap Tuhan. Yang kita sembah yang luar biasa ini. Harus benar dulu. Harus kuat dulu sebagai dasar. Ya, jadi itu sebagai fondasi. Orang yang lemah imannya, maka kekristenannya mudah goyah. Jadi kalau dasarnya itu nggak kuat, bangunannya ikut nggak kuat. Diterpa masalah, ada badai masalah, ada gejolak, nggak kuat. Nah, orang Kristen yang imannya lemah pasti nggak kuat. Hari ini kalau banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, karena dipastikan dasarnya tidak kuat. Hanya Kristen KTP saja. Hanya Kristen ikut-ikutan saja. Gak mau sungguh-sungguh. Datang ke gereja mungkin dulunya ya sebelum adanya PSBB, sebelum adanya COVID. Datang rajin. Tapi gak sungguh-sungguh. Imannya lemah. Makanya hari ini ketika ada pada masalah mudah goyah. Sementara orang yang kuat imannya bisa dipastikan kekristenannya akan kokoh. Atau tidak mudah digoyahkan. Badai masalah, ada macam-macam terpaan, bisa jadi ada goyangan, tapi gak sampai roboh. Tertulis dalam Alkitab. Ya, maka dari itu milikilah iman yang kuat sebagai dasar kekristenan. Banyak orang Kristen hari ini bingung mengartikan kata iman. Iman itu percaya, iman itu ekspresi. Iman itu salah satu bentuk kekristenan yang harus ditonjolkan. Nah, betul, semuanya nggak ada yang salah. Tapi menurut saya mendapatkan satu rema, dapatkan satu berkat dari seorang satu hamba Tuhan. Dia mengatakan iman itu berani. Saya pikir gini, oh ya setuju. Iman itu berani. Kayak yang namanya iman itu pasti berani. Nah, contohnya gini. Pengen punya mobil lalu berkata dengan iman sambil megang mobilnya orang lain. Itu iman yang salah. Berani megang, tapi itu salah. Jadi iman yang betul adalah iman yang berani tapi juga tidak ngawur. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Imannya apa yang Tuhan katakan itu yang dilakukan. Bukan sembarangan. Kalau tadi betul imannya iman berani. Berani megang, berani berkata-kata tapi salah. Yang ingin saya sampaikan ini jangan sampai punya iman yang salah. Iman yang benar apa kata firman Tuhan nanti kita akan belajar. Tapi yang pasti kalau pengen punya sesuatu bukan hanya asal megang. Karena ada orang-orang yang pakai imannya gitu. Itu ngawur. Oh dalam nama Tuhan Yesus mobil ini jadi punyaku. Nah ini ngawur. Atau ada yang lain. Pengen punya HP iPhone yang baru. Punyanya temannya dipegang dalam nama Tuhan Yesus. Ini bisa jadi milik. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Iman itu berani itu bukan seperti itu. Lalu nanti beli mobil, beli HP baru, nyicil. Lalu keadaan PSBB kayak gini gak bisa nyicil, protes sama Tuhan. Tuhan aku gak bisa nyicil, mana berkatmu? Loh, wong itu salahmu sendiri. Ya kan? Artinya nyicil sendiri Tuhan suruh bayar. Kan gak masuk akal kita anak-anak Tuhan berkata seperti itu. Kalau kita hari ini memang nyicil, ya kita harus tanggung jawab. Ya harus bayar. Ya. Tapi iman yang saya ingin jelaskan, jangan iman seperti itu. Iman yang pastinya itu punya pengharapan kepada Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan, nggak ngawur, nggak melenceng dari ajaran firman Tuhan, ya toh. Walaupun itu katanya iman itu berani. Nah, orang-orang yang memiliki iman adalah orang-orang yang memiliki keberanian, itu pasti. Jadi identik iman dan keberanian itu pasti. Lah, kita harus tahu musuh terbesar iman itu apa? Musuh terbesarnya adalah ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Banyak orang hari-hari ini di saat COVID-19 ini terjadi di negara kita tahu berapa hari yang lalu peningkatan luar biasa 900 sekian, ya toh. Terus meningkat khususnya di daerah Jawa Timur, naik itu di daerah kita, kota Surabaya ini kan Jawa Timur. Kita naik ada kenaikan. Semakin hari semakin apa? Takut, khawatir, galau. Bukan berarti kita maksudnya nggak berhati-hati, bukan. Tapi banyak orang hari ini khawatir, banyak orang hari ini takut. Duh apa ya, kekhawatirannya melebihi. Lah itu musuh terbesar iman. Kalau kita hari ini punya iman yang benar, yang besar, benar di hadapan Tuhan, sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong, jangan kau khawatir. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah
ahli warisnya Allah. Kan dikatakan di dalam Alkitab. Nah, harusnya kita tahu kalau Bapak kita di surga itu adalah Bapak yang bisa sanggup menyembuhkan. Yang membuat kita kuat, yang artinya kita khawatir dia punya jalan keluar. Kenapa kok kita hari ini galau lagi, khawatir lagi? Banyak orang gagal di sini. Banyak orang terus khawatir hari-hari ini. Pekerjaannya sepi, ya toh. Terus mau makan aja susah. Tempo hari Bapak Gembala cerita ada seseorang yang sampai minta tolong. Ya keadaannya memang gini. Khawatir. Apakah khawatir itu menambahkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita? Apakah kegalauan itu, ketakutan itu bisa menyelesaikan masalah? Pertanyaannya seperti itu. Emang kalau kita khawatir hari ini lalu masalahnya selesai? Emang kalau kita galau hari ini lalu kita besok tiba-tiba beras itu turun? Ada yang ngasih makan? Kan gak seperti itu. Maka dari itu kekhawatiran kita ini harus segera dilenyapkan. Mungkin secara manusia, Bapak Ibu mungkin saudara tanya gini, loh, Bapak apa gak khawatir? Mungkin ada sempat khawatir, tapi karena diingatkan oleh firman Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, diingatkan, oh ya jangan kau khawatir ya, bisa. Secara daging mungkin terseret, ada kekhawatiran ada. Tapi kalau kita terus tahu diisi dengan firman Tuhan, pastinya kita tidak lagi mudah untuk khawatir. Kita terus belajar. Namanya manusia masih terus belajar. Banyak orang Kristen yang mempertahankan imannya untuk Yesus sampai akhir hidupnya. Walaupun mereka disiksa, dibunuh dan dianiaya. Hari ini kita belum sampai di taraf itu. Kalau iman kita sudah goyah. Sampai kita ngomong, wis enggak gereja-gerejaan lagi. Wis enggak Yesus-Yesusan lagi. Ini bahaya. Karena masalah yang kita hadapi hari ini loh ya. Adanya COVID-19 ini belum seberapa. Kalau nanti dibawa Tuhan sebuah proses yang jauh lebih hebat dari ini. Karena firman Tuhan, karena akhir zaman. Apakah kita siap? Keadaan gini aja kita masih khawatir, galau, masih takut. Kalau lebih parah dari ini, apa yang kita lakukan? Jangan-jangan kita benar-benar bisa meninggalkan Tuhan. Maka dari itu firman hari ini mengingatkan kita semua. Milikilah iman yang kuat. Hari-hari ini justru kita katakan Bapak Gembala, semakin rajin, semakin punya hubungan yang intim sama Tuhan. Saya bicara sama anak-anak arsi saya, milikilah hubungan yang intim. Justru saat-saat ini kau punya waktu untuk berdoa. Biasanya sibuk karepe dhewe, biasanya sibuk terus pekerjaannya, keluar terus. Hari ini punya waktu, jangan keluar ya toh. Banyak diam di rumah, work from home. Lakukan yang namanya doa. Ada puasa kapan hari satu minggu, ikut toh puasa sungguh-sungguh. Bukan ikut asal-asalan puasa nih. Puasa bukan hanya bicara nahan lapar, nggak makan dari pagi sampai cuma sore atau siang. Tapi hidupnya benar-benar bisa menunjukkan cinta kasih Tuhan. Bisa benar-benar berdampak. Bisa jadi berkat buat orang. Itu puasa. Jadi sungguh-sungguhlah dalam kehidupan ini hari-hari ini. Jangan bermain-main. Ya. Kalau bicara iman itu berani. Saya dapat dari hamba Tuhan ini. Apa aja? Berani apa? Beraninya nggak ngawur tadi yang saya ngomong. Nggak asal megang, miliki keinginan itu. Ya bukan itu. Tapi yang pertama berani apa? Berani menghadapi badai hidup. Hari ini separah apapun badai hidup, kau harus berani menghadapinya. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalami badai hidup, pasti Tuhan itu tolong. Percaya Tuhan itu pasti tolong. Percaya dengan iman kita bahwa badai itu pasti berlalu. Jangan engkau malah, ya wis ginilah. Ya wis, ya namanya COVID-19 ya wis gimana lagi. Pasrah negatif, bukan yang pasrah sama Tuhan. Kalau kau berpasrah sama Tuhan itu benar. Kau percaya sama Tuhan itu benar. Tapi pasrah negatif. Ya wis mah ya apa lagi, memang kayak gini wis biarno ya mah. Wis memang gak ada sing nulung ya, gitu. Sampai putus harapan. Itu salah. Tuhan ingin kita belajar dari banyak tokoh dalam Alkitab. Salah satunya paling gampang, Abraham dan Sarah. Diuji imannya luar biasa waktu itu. Tuhan berjanji, Allah berjanji. Kalau mereka punya keturunan, ya kan? Akan punya keturunan mereka. Padahal mereka berdua sudah tua. Mereka harus menunggu berapa lama? 25 tahun lamanya. Untuk menunggu seorang keturunan. Itu sudah mati dikatakan. Sarah sudah wis nggak ada harapan, mandul sudahan. Sudah wis habis. Tapi mereka tetap percaya bahwa Allah pasti menolong mereka. Walaupun di tengah-tengah Sarah sempat goyang ya toh, ngasih pembantunya untuk
menikah. Ya, tapi mereka tetap, oh iya diingatkan lagi. Bisa berbuat kesalahan, tapi mereka kembali lagi, artinya gitu. Mungkin hari ini kita juga bisa berbuat kesalahan. Sempat goyah tadi, sempat khawatir tadi. Tapi kembali lagi. Percaya dengan iman kita. Loh, masalah 25 tahun loh. Harus menunggu seorang keturunan. Dan itu pun terakhir Tuhan masih mau minta Ishak. Diuji lagi. Abraham diuji. Ayo, kamu kasihkan persembahkan. Itu pun masih dia persembahkan dengan ketulusan hatinya sama Tuhan. Dan dikatakan sampai hari ini, Abraham bapak orang percaya. Ya kan? Kita sering nyebut nama Abraham. Ya kan, yang sering disebut Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Nah, itu orang-orang yang sering disebut Abraham bapak orang percaya. Memang dia punya iman percaya yang luar biasa. Berani dia menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Lalu siapa lagi? Daud dan Goliat. Kita tahu Daud dan Goliat. Daud itu kecil. Ya toh, elok perawakannya, imut-imut. Jika Alkitab berkata, lawannya tahu kita. Goliat yang besar, kan sering dikatakan besar sekali. Raksasa. Ya toh, di zaman ini mungkin sudah nggak ada raksasa. Ini raksasa yang tinggi besar. Bayang kita sumpama jadi Daud. Cuma kecil, pendek gitu misalnya. Ya. Lawannya jauh lebih besar. Berani nggak kita? Ya, kita hari ini ngomong berani. Ngadepi sungguhan, isa dak dikjuk. Ya toh. Lawan Mike Tyson aja mungkin yang kurang lebih sama. Wong kita ya dredeg. Ya toh. Apalagi ini jauh besar. Tapi Daud dengan iman percaya dia berani menghadapi masalah. Karena dia tahu Allah di pihaknya. Dia berkata Allah di pihak dia. Raksasa hanya mengandalkan kekuatannya. Mengandalkan pengalamannya. Mengandalkan kehebatannya. Tapi Daud datang dengan Allah. Bersama Allah. Dia bisa menjatuhkan Goliat. Siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Karena dia tahu punya Allah yang luar biasa. Ketika dia mau dimasukkan dapur perawan, diuji di sana, mereka bertiga tidak takut, tidak gentar. Mereka tetap maju. Karena Allah juga beserta dengan mereka. Hasilnya apa? Luar biasa. Yang lain lagi, Daniel. Komplotannya ini kan satu grup. Dimasukkan gua singa. Tetap gak ada masalah. Tetap maksudnya tidak terjadi hal-hal yang negatif. Masalah diperhadapkan, dia hadapi bersama Tuhan, dia tidak takut. Dia tidak khawatir. Kita hari ini dimasukkan gua singa, ya takut. Ya, artinya benar-benar kita harus tahu apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Juga mereka-mereka ini gak sembarangan. Artinya ada perintahnya Allah, mereka baru berani bertindak. Ada perintah Tuhan Yesus, mereka baru bertindak. Enggak sembarangan, berani menghadapi masalah bersama Tuhan. Kita pasti menang. Kalau kita lari dari masalah, maka masalah akan terus mengejar kita. Kita lari, bukan malah terhindar, bukan malah selesai, malah terus membayangi. Hari ini kita misalnya ada masalah untuk bayar kontrakan gak bisa, untuk nyekolahkan anak gak bisa. Terus kita lari gitu, dikejar-kejar sama yang punya kos kan, yang punya kontrakan. Maksudnya, yang punya sekolah kan ya nagih terus, bukan terus kita lari terus gak ditagih. Ditagih tetap. Maka dari itu engkau jangan lari dari masalah. Kau hadapi masalah itu. Kalau engkau bersama Tuhan sekali lagi, engkau pasti dimampukan menghadapi ini. Secara daging, secara manusia, secara fisik ini. Rasanya aduh gak kuat menghadapi masalah. Bisa kayak gini ya Tuhan ya. Tapi engkau jangan terus protes sama Tuhan. Kau jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Protes terus, ada masalah protes, ada masalah protes. Akibatnya ada hukuman. Tapi engkau selalu mengucap syukur dalam segala keadaan seperti ini. Saya pun mengalami dalam pekerjaan saya pun ada goncangan yang luar biasa. Tapi apakah saya lari dari masalah? Apakah saya bersungut-sungut sama Tuhan? Kalau kau bersungut-sungut, pertolongan justru terlambat untuk datangnya. Tuhan biar memberikan pelajaran buat kita. Tuh kamu belajar Rosi. Tapi kalau engkau bersyukur, percayalah pertolongan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Gak akan melebihi kekuatanmu. Kalau kekuatanmu cuma 100, gak mungkin pencobaan itu diizinkan Tuhan melebihi itu. Jadi artinya hari ini kalau kita ngalami masalah,
masalah itu lebih kecil daripada Tuhan yang ada dalam hidup kita. Lebih kecil dari kemampuan kita bersama Tuhan. Bukan kemampuan kita nggak pakai Tuhan, kita menyelesaikan masalah. Enggak, tapi dari hidup kita itu masih lebih ringan. Jadi jangan engkau wes nggak sanggup. Enggak, engkau pasti sanggup. Karena ada Tuhan itu tadi. Bukan karena kekuatan ya. Engkau sanggup karena ada Tuhan. Engkau pasti bisa melalui karena ada Tuhan. Jadi yang pertama, iman itu harus berani untuk menghadapi badai persoalan. Dan ini semua dari kita pasti menghadapi badai. Ada beberapa orang yang adanya COVID-19 pekerjaannya justru ada kenaikan, ada. Tapi beberapa anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang mengalami penurunan. Bukan berarti karena mereka nggak setia, karena mereka nggak sungguh-sungguh, bukan. Tapi memang Tuhan izinkan itu untuk kita belajar sesuatu hal. Kita mau jadi lebih dewasa, rohani. Kita mau dijadikan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang lebih lagi. Untuk kemuliaan namanya, untuk bisa berdampak. Itu yang Tuhan mau ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berani apa? Berani mendeklarasikan firman Tuhan. Hari ini iman itu harus berani deklarasi. Ketika kita percaya Yesus, firman Tuhan tidak jauh dari kita. Ya kan? Tetapi firman Tuhan ditaruh di hati kita. Di mulut kita. Maka dari itu kita harus mengucapkan firman Tuhan itu. Makanya sering kan Bapak kemarin aja ucapkan firman itu, ucapkan. Omong no, bukan cuma debatin tok. Oh iya Bapak Gembala atau ya sering tak batin. Bukan itu, tapi ucapkan. Taruh hati sama taruh mulut. Jangan ucapkan yang negatif. Seringkali kita malah ngomong sing negatif. Ngomong yang sembrono. Ngomong sing gak penting-penting. Ngomong yang justru menjatuhkan iman saudara. Nah, ini kita harus rubah. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan. Kita sering dengar Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini sudah jelas ayat ini. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati ini dikuasai lidah. Apa yang kamu ucap itu yang akan kita makan. Tuai. Kalau engkau menabur kata-kata yang negatif, deklarasinya deklarasi bukan firman Tuhan, yang negatif, kita makannya juga, nuainya juga yang negatif. Sesuai. Itu Amsal 18 ayat 21. Makanya kita mau benar-benar hari ini jangan sembarangan ngomong. Jaga ucapan kita. Ucapkan firman terus. Ucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Banyak orang sering ngomong gini, keadaan gini. Celaka aku, usahaku pasti sepi. Sepi sungguhan. Ya kan? Wah, wis mati aku. Amsyong aku. Wah, ya itu yang terjadi. Wah, wis aku umurnya 55 wis penyakit. Wah, bisa kena COVID. Terjadi malahan. Hari ini kalau kita ngomongin negatif, itu yang terjadi. Sudah jelas ayat ini. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong tentang ayat ini. Ayo, kita mau belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sering ngomong yang sia-sia. Wah, usahaku sepi. Jangan. Rubah. Usahaku diberkati Tuhan. Pekerjaanku diberkati Tuhan. Kalau kita karyawan jangan ngomong gini. Aduh, bisa dipecat ini. Ada pengurangan karyawan. Aku bisa kena ini. Bahaya nih. Sungguh engkau dipecat. Tapi ucapkan. Aku karyawan yang terpilih. Aku karyawan yang baik. Ya, memang harus jadi karyawan yang baik. Bukan asal-asalan loh terusan. Terus kita ini males-malesan kita ngomong kayak gitu. Ya gak sesuai. Harus sinkron. Artinya karena kita ini karyawan yang sungguh-sungguh bekerja juga. Ya Tuhan pasti juga jagai. Jangan kita ini karyawan males datang telatan. Mari gitu kerja asal-asalan sering salah. Kita ngomong oh Tuhan pasti jaga ya. Enggak bisa seperti itu. Itu ngawur. Iman yang ngawur juga lah itu tadi yang saya bahas. Enggak boleh ngawur. Enggak boleh salah. Sesuai firman Tuhan. Ya toh kita harus jadi berkat di marketplace. Di dunia kerja juga seperti jadi berkat. Jangan sembarangan. Jadi ucapkan kata-kata firman. Kalau anak-anak kita hari ini kan banyak di rumah. Berkati mereka satu persatu. Doakan mereka, kita sebagai orang tua. Doakan satu Tuhan jagai. Pasti nggak ada sakit. Ya toh ada kesembuhan kalau yang sakit. Pasti tidak ada virus-virus masuk dalam nama Tuhan Yesus. Doakan mereka. Ya toh mereka di rumah. Saya lihat ya kalau anak-anak saya di rumah hari-hari ini ya. Saya ngomong sama istri saya gini. Loh anak-anak itu gak pernah sakit belas ya. Sama sekali biasanya itu masuk sekolah. Panas iso gantian. Habis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Balik lagi 1. Itu anak itu kan usianya anak-anak saya kan mirip-mirip loh. Selisih cuma 2 tahun. Sakit bisa gantian gitu. Bisa bingung gitu. Hari ini gak pernah sakit. Kita ngucap syukur. Ucapkan terus. Tuhan jaga, lindungi keluargaku. Lindungi.
minta Tuhan melindungi, bukan ngomong ini Tuhan ini satpam, bukan, minta pertolongan karena kita nggak mampu. Virus ini kan yang namanya corona yang kecil banget, kita nggak bisa kelihatan. Ya toh, ada yang pernah bisa kelihatan kalau nggak pakai mikroskop atau apa, dengan kasat mata nggak bisa tahu. Saya nggak tahu di misalnya ini maaf, di meja ini ada corona atau saya kan juga nggak tahu, ya kan? Artinya, tapi minta Tuhan tolong jagain. Ya benar. Ya bukan terus kita sembrono, sama seperti yang berapa waktu lalu ada di berita, sembrono, terus datang ke mall sampai belanja. Itu iman yang ngawur. Oh Tuhan jaga ya, aku tetap jalan-jalan, tetap berkerumun. Enggak seperti itu. Iman itu bukan seperti itu ya, bukan ngawur. Tapi kita mau deklarasikan firman Tuhan yang sesuai firman Tuhan, yang benar-benar ada di dalam Alkitab, bukan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada percobaan terhadap air yang dilakukan oleh Masaru Emoto. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Ada seorang namanya Masaru Emoto itu terkenal dengan bukunya yang berjudul The Hidden Message in Water. Mungkin ada yang pernah tahu. Waktu itu dia melakukan sebuah penelitian. Ya toh, ada partikel kristal air ketika dilihat dia dengan mikroskopnya. Itu kok bisa indah? Karena dikata-katakan yang positif terus. Sesuatu yang baik keluar dari mulutnya kepada air ini. Lalu dilihat, wih, partikelnya bagus. Ya. Di satu sisi, di saat percobaan yang lain, diucapkan kata-kata yang negatif, yang buruk, yang jelek. Terus partikelnya dilihat, partikelnya juga buruk. Ini sesuatu percobaan yang kok bisa ya? Lah itulah yang terjadi. Kalau hari ini kita mengucapkan yang positif, yang indah-indah, hasilnya juga positif. Hasilnya juga indah. Padahal kita kepingin hasilnya indah. Hasilnya kepingin indah. Yang diucapkan negatif, gak mungkin. Yang dihasilkan negatif, yang diucapkan positif, juga gak mungkin. Kebalikan, itu tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan, kita harus ucapkan yang positif. Kalau ucapkan yang positif, harus diisi yang positif. Kalau isinya negatif, keluarnya positif, juga gak mungkin. Hasilnya, masuknya positif, keluarnya negatif, juga gak mungkin. Jadi sinkron. Ada benang merahnya. Berhubungan semua. Isi positif, ucap positif, hasilnya positif. Isi negatif, ucap negatif, hasilnya negatif. Nah, maka dari itu kita isi yang positif. Hari ini kita sedang mengisi firman Tuhan. Kita sedang duduk di bawah kaki Tuhan. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kau malah sibuk ini, sibuk itu. Bingung ini, bingung itu. Wes nanti tayangannya kan 24 jam ini bisa dilihat. Wes nanti malam gitu. Kita gak sungguh-sungguh. Waktu nyaksino ambil ngantuk-ngantuk. Sambil tidur-tiduran, sambil pegangan bantal, guling terus gak karo-karuan. Jangan seperti itu. Kau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Isi yang positif. Ucapkan yang positif. Maka dipastikan hasilnya juga positif. Hari ini kalau kita sedang mengalami hal yang negatif, coba cross check. Saya bukan sedang menghakimi Bapak Ibu Saudara, tapi saya coba ingin mengingatkan. Coba cross check. Kalau hari ini mengalami hal yang negatif, apa yang kita ucapkan sebelumnya, negatif atau positif? Apa yang kita isi, negatif atau positif? Coba di cross check lagi. Karena hasil dari ini itu adalah taburan di masa lalu. Tuayan hari ini itu adalah taburan di masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita cross check hari ini. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah memang Tuhan izinkan sebuah badai untuk kita harus hadapi? Kelihatannya negatif, tapi pastinya jadi positif kan? Atau benar-benar negatif karena ucapan kita yang negatif. Isian kita yang negatif. Mari kita cross check, kita akan benahi hidup kita hari demi hari. Kalau hari ini kita ngalami mujizat dari Tuhan, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Nggak mungkin kalau isinya cuma baca buku yang cuma fokus pada koran. Bukan berarti nggak boleh baca koran ya. Baca cuma berita toh, baca internetan, ya toh. Terus mari gitu isi cuma kita dengan, maaf loh ya, bukan bermaksud untuk menghakimi lagi. Isinya cuma Instagram tiap hari, isinya cuma Facebook tiap hari. Hari-hari ini malah ada lagi, isinya cuma drakor lagi, drama Korea. Terus tiap malam lihatnya drama Korea. Banyak saya lihat orang-orang itu isinya drakor terus. Ya toh, isinya gitu-gitu tuh. Tapi
tapi nggak sungguh-sungguh, nggak isi dengan firman. Hari-hari ini kita juga tahu orang lagi malah balik beli game, ya toh, fokus pada game-gamenya saja, beli alat-alat baru, mau Nintendo mau PS apa, fokus ke sana terus, nggak sama sekali nggak diisi firman. Lo boleh lo beli, bukan saya ngomong nggak boleh dibeli, saya sekali lagi boleh beli, tapi punya waktu khusus buat Tuhan, punya waktu, ada jamnya. Nggak ngawur diisi seharian karena work from home. Terus mainan terus, drakor, main itu IG. Waktunya jauh lebih banyak kita gunakan untuk itu. Kita nggak sungguh-sungguh, ya toh, ngabisi seharian. Itu kalau kita nonton drakor itu kan satu seri itu, satu judul film bisa 16 CD. So dikejar terus sampai tamat. Ganti lagi gitu, ya. Hari ini kalau kita fokus pada sana. Kalau kita fokus pada sana terus kita berharap mujizat Tuhan. Aduh, kok sungguh mengecewakan Tuhan. Rasanya nggak mungkin Tuhan itu tolong. Kalau kita banyak ngelakuin hal-hal yang nggak berguna, kita ngarepin sesuatu yang nama mujizat Tuhan. Tapi kalau engkau benar-benar duduk di bawah kaki Tuhan, ya, kau sungguh-sungguh sama seperti di kisah dalam Alkitab Maria dan Marta. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, benar-benar fokus pada Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan ngomong, maka hidup kita akan dipulihkan. Ya, sudah 2 poin yang kita sudah dengar. Yang ketiga, ya, di Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di ayat 4 ini bicara apa? Ada Habel, ada Kain. Sama-sama mempersembahkan korban. Sama-sama mempersembahkan untuk Allah. Tapi yang Habel diperhatikan, yang Kain enggak. Karena persembahan Habel itu di mata Tuhan sangat indah. Benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di poin yang ketiga ini, iman itu berani berkorban. Bukan korbannya asal-asalan. Korbannya korban yang terbaik. Kalau kita beri sama Tuhan, beri yang terbaik. Bukan yang asal-asalan. Loh, wong Tuhan itu, Allah Bapak kita itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia rela anaknya satu-satunya, Yesus namanya, mati buat kita. Berkorban buat kita. Loh, ini yang terbaik diberikan Allah Bapak kepada kita. Kok kita ini beri asal-asalan? Gak sungguh-sungguh. Gak yang terbaik. Yang second-second. Yang jelek-jelek. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita beri berkorban yang terbaik. Cara kita berkorban akan membuktikan seberapa besar cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sama seperti di dunia, kalau kita mencintai seseorang, dulu yang pernah pacaran, ya toh, kita rata-rata yang sudah menikah dulu kan pacaran. Kalau pernah pacaran itu, kalau namanya cinta, itu berkorban. Bener gak? Cross check, coba diingat-ingat di masa lalu. 5 tahun yang lalu, 10 tahun, 15, 20. Oh dulu tuh sungguh-sungguh. Hujan itu datang, ya toh. Wah namanya pacar, kangen. Datang sungguh-sungguh, ya kan. Kan mau maksudnya berkorban. Coba sekarang cross check, wis jadi istri. Wis mah pulang naik Gojek mah, naik gokar mah, wis jalano dhewek. Ya toh, wis ono sopir wis nyetero dhewek wis gitu. Lali, mungkin cintai luntur, mungkin ya. Semoga enggak deh. Untuk cuma Imam Raja ini enggak ada yang seperti itu. Jadi artinya gini, namanya cinta berkorban. Wah, ulang tahun. Wah, sungguh-sungguh repot nyari kado sampean ya dulu kalau nyiapin kue, waduh nyiapin surprise mungkin. Wah, menarik banget. Itu namanya mencintai. Sama, kalau kita mencintai Tuhan, itu bisa dilihat cara berkorbannya seperti apa. Kalau kita mencintai seseorang, kita bisa dilihat korban kita untuk seseorang itu seperti apa. Ya, di Alkitab ada salah satu kisah. Seorang pemuda yang kaya raya di Alkitab. Lalu dia datang kepada Yesus, lalu dia tanya, Tuhan aku mau ikut kamu. Tuhan aku mau mau jadi pengikutmu, followermu. Ya,
pengen belajar lah dari engkau. Terus Tuhan ngomong apa sih? Simple Tuhan. Jual hartamu, tinggalkan semuanya itu. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan apa? Dia merasa keberatan. Sedih hatinya karena hartanya sangat banyak, dikatakan seperti itu. Bukan berarti terus kita kalau ngikut Tuhan gak boleh kaya. Harus ninggalkan keluarga, ninggalkan kekayaan terus jadi pendeta 100% full time. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi justru kita sedang diuji. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kan gitu firman Tuhan. Kalau kita ini fokus pada kekayaan, hari ini banyak orang-orang yang fokus pada kekayaan, fokus kepada harta bendanya, fokus kepada asetnya saja, fokus kepada supaya dapat make money, dapat uang terus, yang penting uang, duit, uang, duit terus. Bahaya. Mereka sedang melupakan ajaran firman Tuhan. Kita harus, kembali lagi, kita harus berkorban. Orang yang berkorban itu tidak berpikir take and give. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jangan punya pikiran atau motivasi kalau nanti aku nolong orang, aku dapat apa? Kamu tuh loh wis tak tolong. Gitu sih kurang ajar sampai aku. Gitu sih nusuk aku dari belakang. Gitu sih aku minta tolong gak kamu tolong. Elengo dulu kamu tak tolongi gak bisa makan. Elengo kamu dulu gak bisa nyekolok anak, tak sekolah anakmu. Jasamu balesnya apa? Kamu hutang budi sama aku. Padahal namanya bukan budi, tapi hutang budi. Kamu hutang sama aku, tak inget-inget. Kalau engkau berkorban untuk seseorang, ini belum, gak usah ngomong Yesus. Kalau engkau berkorban untuk seseorang, lalu sedang mikirkan take and give, itu namanya bukan berkorban. Kau sedang memancing untuk, oh ini, nah aku ngasih 1.000 dapatnya 2.000. Nah aku naruh 5.000 dapatnya 10.000. Betul. Kau sedang berpikir di luar jalurnya firman Tuhan. Saya berdoa hari ini agar jemaat Imam Rajani tidak ada satupun yang punya pikiran seperti itu. Kalau engkau berkorban untuk gereja ini, kau sudah banyak memberikan pengorbanan. Kau jangan berharap agar dibalas oleh gereja ini atau harap diperhatikan super duper sama Bapak Gembala, sama pelayan Tuhan ini. Kau jangan punya harapan itu, tapi kau berharaplah kepada Tuhan. Benar-benar kau tetap percaya kepada Tuhan. Bukan terus ngenteni juga sama Tuhan, take and give-nya sama Tuhan. Oh tanteni, ya toh. Oh nanti diberkati, ya toh. Enggak, bukan itu. Bukan cuma harapan itu, tapi kau menaruh iman percayamu kepada Tuhan. Bukan iman yang ngawur. Berkorbanlah. Di dalam Alkitab contohnya di Lukas 10 ayat 25-37 kita singkat aja. Ceritanya itu tentang orang Samaria yang murah hati. Di Lukas itu tadi. Ya, Lukas 10 ayat 25-37 itu bicara tentang seorang Samaria ketika ada seseorang yang lagi dirampok, lagi dilukai, terus orang Samaria ini kelihatan kasihan, ditolong. Kalau Bapak Ibu ingat cerita ini, kalau enggak nanti buka, ya, ditolong, dititipkan ke seseorang untuk diobati, dipelihara, suruh ngasih makan, dikasih duit lagi, lo enggak digeletak gitu loh. Wes peliharaan tak kasih duit, nanti lek kurang aku pas kembali tagihin, kan gitu singkat ceritanya. Artinya orang Samaria tulus mau menolong orang ini, mau berkorban. Lu nggak kenal lo. Apakah orang Samaria ini dalam Alkitab dikatakan kenal dengan orang yang tadi dilukai, dirampok? Nggak kenal. Beda suku bangsa malahan. Tapi karena dia tahu hidupnya itu harus berkorban untuk orang lain, dia melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak lakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari orang Samaria ini. Kita mau berkorban. Di saat keadaan seperti ini COVID, kita perhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, pernah lihat berita di Jakarta ada salah satu seorang yang bukan agamanya sama seperti kita Kristen. Tapi dia buka kayak warung nasi atau di pinggir jalan gitu, nasi banyak, semua orang boleh ngambil, gak bayar pun gak apa-apa, atau mau bayar dengan harga murah gak apa-apa, ya toh. Mungkin ada yang tahu cerita ini, ambil lo terus gak apa-apa, mau orang kaya datang mau makan boleh gak apa-apa, ya toh. Sampai dia mau berkorban.
kita. Hari ini banyak orang yang sedang fokus pada dirinya sendiri. Apalagi di saat kayak gini, COVID-19, PSBB gini, semua fokus pada dirinya, keluarganya, yang penting selamat, yang penting aman, sejahtera, yang penting oke gitu. Ini bahaya. Ya, jadi kita mau hari ini berkorban. Berkorban bukan hanya bicara memberikan persembahan saja, uang di gereja, tapi berkorban juga bicara apa? Tunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita harus berdampak. Banyak orang yang lagi kesulitan hari-hari ini. Makanya kita harus perhatikan hidup mereka. Mungkin mereka nggak kesulitan secara ekonomi, tapi mereka butuh yang namanya perhatian. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berkorban tentang perhatian? Telepon, tanya gimana kabarnya, sehat-sehat. Orang lo senang diperhatikan. Saya bicara sama istri saya, ini terakhir ya, sama istri saya gini. Orang lo senang loh, diperhatikan di telepon tiap berapa hari sekali. Ya apa, baik ta? Ya apa, gimana keadaanmu? Ayo tak doano ya. Itu senang. Cuma sekedar telepon. Saya itu ada di pekerjaan saya ada sering telepon seminggu cuma sekali lah, orangnya di Bali. Ya, saya kalau telepon mesti tutup telepon, dia bilang gini, Pak Fer, thank you loh sudah ditelepon. Lu cuma telepon tok loh, bukan ngasih makan loh saya. Belum transfer uang. Mungkin transfer uang iso, wis terima kasih sampai sembah sujud mungkin, bercanda ini. Tapi arti ini, terima kasih loh Pak Fer diperhatikan dengan ditelepon tok loh. Itu dia sampai ngomong, setiap kali saya telepon, tutup telepon masih ngomong gitu. Terima kasih loh Pak Fer sudah ditelepon. Mesti nggak pernah lupa. Jadi banyak orang senang diperhatikan. Berikan kita perhatian. Kalau kita hari ini RC leader, ayo berikan perhatian kepada anak-anak RC kita. Jangan kau, nggak pernah RC, Selasa kan ditutup hari-hari ini. Ada yang pakai Zoom, ada yang enggak. Ada yang nggak bisa pakai Zoom. Perhatikan mereka. Ya apa, mungkin mereka sedang kesulitan. Kita harus kadang korban untuk mereka. Ya toh, harus kurang beras ya. Kita beli beras. Kalau kita juga istilahnya ada ini. Kalaupun kita saat ini lagi kesulitan juga sama. Tapi Tuhan suruh untuk berkorban. Manuto. Ikutono perintah ini Tuhan. Kalau engkau nggak disuruh ya jangan. Tapi engkau kalau disuruh, oh iya, aku disuruh ya memberkati orang lain walaupun aku lagi kekurangan hari ini. Uangku lagi sedikit. Aku cuma punya beras 5 kilo. Tuhan ngomong suruh sumbang 2 kilo. Kasih nurut sama Tuhan. Itu sacrifice, pengorbanan. Gak mikir yang penting aku selamat, yang penting keluarga aku makan, yang penting keluarga aku bisa pakai baju baru nanti, yang penting gini gitu. Fokus pada dirinya jangan. Tapi kita mau hari ini bisa punya hidup yang berdampak. Ya, mari kita ambil waktu di hari-hari ini, kita mau sungguh-sungguh tadi berani menghadapi pada hidup masalah. Berani deklarasikan firman Tuhan. Dan yang ketiga ini, berani untuk kita berkorban. Ingat, berkorban bukan hanya bicara cuma uang yang diserahkan pada gereja. Itu memang harus juga. Artinya kita mau ikut persembahan, itu juga namanya berkorban. Ya toh, Bapak kemarin juga sampaikan, jangan lupa persembahan gini-gini. Karena untuk Tuhan ini, untuk rumah Tuhan. Ya toh, kita berkorban. Kalaupun maksudnya kita mungkin juga hari ini disuruh Tuhan untuk korban perhatian tadi yang saya sampaikan. Perhatikan orang-orang yang kesulitan. Ayo kita mau hidup kita ini sebagai hidup orang Kristen ini punya dampak penuh kasih. Karena Kristen itu identik dengan kasih. Tapi di keadaan gini kasihnya nggak ada. Loh, Tuhan kan tetap sama mengasihi kita sampai hari ini. Kasihnya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kan kita tahu. Ya toh, bukan hanya berkatnya tapi saya mengasihinya. Karena dia mengasihi kita hari ini masih dipelihara, masih keadaan yang sehat. Ini sebuah pertunjukan kasih Tuhan kepada hidup kita. Jadi manfaatkan benar-benar. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita nggak mau asal-asalan di hadapan Tuhan. Kita mau benar-benar punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Milikilah iman yang benar. Jadi sekarang kita akan saksikan sebuah video yang sudah saya siapkan untuk meningkatkan iman kita. Bukti aplikasi iman, yaitu tentang berdampak dibuat sekitar kita. Mari kita saksikan. ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย
เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาอะไรดีคั่วกลิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ้าวเปิดเทอมมั้ยเหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บนึง สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึกเหรอ ปึก ไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไรอะ นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อ เขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ Kalau tadi Bapak Ibu Saudara menyaksikan video singkat ya, tadi kita sudah lihat bahwa seorang ibu yang cuma sekedar menjual makanan, dia menjual makanannya dengan harga yang murah. Supaya bisa banyak orang datang ke tempat dia bisa makan. Karena dia kan ngomong tadi itu ada yang pelajar, mahasiswa, ya toh uangnya nggak banyak, bisa makan. Lalu ada orang-orang kantor kerja, mereka nggak perlu bayar mahal untuk makan, supaya mereka bisa saving, bisa menabung. Lalu ada karyawan, malah tadi minumnya bisa gratis. Ya itulah contoh hidup yang bisa berdampak dan berkorban buat orang lain. Gak mementingkan dirinya sendiri, yang penting aku kaya, yang penting aku dapat uang banyak, bukan itu. Tapi yang penting bisa menjadi dampak buat orang sekitarnya. Biarlah firman yang singkat dan video yang singkat tadi bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Yesus kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami ucap syukur buat pagi hari ini kalau kami Tuhan boleh belajar tentang iman Tuhan. Bahwa iman itu berani untuk menghadapi setiap badai persoalan. Iman itu bisa berkorban Tuhan dan iman itu berani untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Kami percaya biarlah 3 poin ini yang kami pelajari hari ini. Kami benar-benar mau Tuhan untuk praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya kami hanya mendengarkan tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku benar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dan tuntun kami setiap harinya supaya kami tetap berada di dalam jalur-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini.
Mari kita hari ini kembali memberikan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, yaitu persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya persembahan kita semuanya akan berdampak yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita berdoa dan kita ucapkan doa persembahan ini bersama-sama. Dengan iman kita katakan bahwa pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan dan penghargaan, diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku, keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bawa persembahanmu pagi ini kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya doakan semua persembahanmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Berikan dengan hati yang sukacita, berikan karena engkau mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau memberikan yang terbaik untukmu pagi ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita memberikan persembahan dan nanti kita akan akhiri dengan doa berkat. Terima kasih. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia
Mari kita buka kedua tangan kita kepada Tuhan. Di saat-saat pandemi seperti ini, tetap kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan saya percaya jangan semua jemaat Tuhan tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, kita percaya bahwa ada pemeliharaan yang ilahi. Ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi di saat-saat pandemi ini. Kita berdoa, buka kedua tanganmu, terima berkat Tuhan yang sejati pagi hari ini. Jemaat Tuhan, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang-orang meninggalkanmu mungkin, tapi Tuhan menyertaimu, Tuhan menuntun tanganmu, dan Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu. Justru di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup, Tuhan membuka palang-palang besi, dan memberikan kepadamu berkat yang berkelimpahan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan menghardik semua belalang-belalang pelahap. Dan Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu juga. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah diberkati, mari katakan amin. Saudara, tiap minggu sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah, kita bisa beribadah di gereja, tapi sebelum itu kita tetap beribadah secara online. Setiap minggu jam 8 pagi jangan pernah lupa dan nantikan kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Amin.